paling jelas sudah di stand up tuh. Ya tapi walaupun mungkin penghasilan di sana kan udah ketahuan berapa, di Ya. sini kan lu akhirnya masih abu-abu juga gitu kan. Nah di situ gue tertantang untuk bekerja keras untuk belajar gitu. Anjing, di Iya nggak sih? usia segini tapi. Ya kata belajar itu tidak ada kata terlambat. Kok. Oh, ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Keren. Kalau kita tidak pernah melangkah, maka kita masih di tempat yang sama. Hanya saja bertambah tua satu hari. Jadi hari ini sedang bersama seorang komika senior secara harfiah, finalis Street Finalis. Comedy 3, Ya. terus finalis Suci 5 juga, Suci 5, mantan ya? sekarang bisa dibilang mantan. Ya, sekarang bisa dibilang mantan cleaning service. Ini dia Rachman Afri. Harus pakai C dong. Harus pakai C, ya? Rachman. Rachman. Kalau lu cari kecemu nggak? Nggak bisa balikin kan lu? Nggak bisa balikin kan? Gue tahu. Tadinya gue pernah nyari Rahman Afri, nggak kehemu. Bang Rahman, Ya, apa kabar? Baik, Yuda Braja Musti. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk megangin remote. Sibuk nonton TV. Nonton TV. di rumah. Enggak lah, pasti kan kesibukan sekarang lagi. Tadi dari sini habis reading. Kok tahu? Kan gue belum ngomong. Oh iya, tadi dari mana Bang hari ini? Gitu dong. Iya. Habis reading saya. Oh, habis reading. Film. Film dong. Oh, film. Iya. Oh, film terbaru nih. Film terbaru. Apa? Boleh disebut gak? Boleh lah. Boleh. Yang punya aja udah boleh kok. Boleh. Oh, boleh. Apa? Iya. Film Cek Toko Sebelah. 2. Ya. Abang main di situ lagi Oh, berarti. main dong. Saya kan sohibnya Ko Apuk, pemeran utamanya. Kali walaupun saya di situ tidak banyak main. Scene-nya. Ya, tapi di mana sih? Kebiasaan lu mah gerakan dulu. Iya, sambil mikir kan otaknya Oh, iya, gitu. Bang Rahman, sekarang Ya. berarti lagi sibuk film. Film. Gitu-gitu. Emang larinya lagi ke film ya? Kayaknya gue lagi menikmati kayak Series gitu-gitu. series, pokoknya yang sifatnya peran Hmm. atau acting, kayaknya gue lagi menikmati gitu. Ya emang larinya lagi ke seni peran berarti Ya, sekarang. karena emang stand up nggak ada job aja gitu. Kalau ada mah ya stand up. Sebenarnya, Iya. ya. Basic awal kan. Sengaja apa yang nggak sengaja? Berarti apa namanya nggak sengaja juga terjun ke seni peran atau fokus ke seni peran? Oh, kalau cerita mundur lagi Hmm. ke dunia stand up tuh, gue juga nggak sengaja juga, Yud. Stand up-nya. Stand up-nya. Nah, tapi yang seni perannya dulu nih maksud Oh, gua. seni peran. Kan lu bilang kalau stand up ada job mau tetap stand up. Iya, gitu. iya. Cuma ini kagak ada, larinya jobnya seni peran mulu, acting mulu. Kayaknya emang nggak sengaja ke peran ini. Mungkin, ya kan karena gue kan dinilai juga sama orang kan. Wah, kayak ini cocok nih pakai ini gitu. Ah, berarti callingan banyaknya jadi ke situ, jadi Iya, kemarin iya. adanya kerjaan tuh adanya ke Acting, ke film, series. Tapi komedi semua film. Hampir rata-rata kebanyakan komedi. Ada yang udah nggak komedi nggak? Ada yang serius. Film serius? Itu tantangan banget buat gue tuh. Karena kan basicnya kan gue komedian kan gitu. Tiba-tiba dikasih skrip yang Watak. tantangannya watak. Kota. Sempet yang dapat peran apa ya? Psikopat kayak Oh, gitu. iya? Ya, tapi nggak psikopat sih, lebih ke bipolar lah gitu. Lu bipolar. Iya. Aneh kan? Iya. Tapi itu tantangan sih buat seorang komedian ya. Bener. Lu bisa acting nggak? Nah di situ acting. Kalau kita main film komedi katanya kan, basicnya kita komedi kayaknya udahlah gitu. Ya, kalau ini acting beneran gitu. Iya. Berarti kan lu harus riset, Iya betul. harus nyari tahu bipolar kayak gimana Iya. gitu berarti. Bipolar katanya dibawa psikopat. Itu ditayang filmnya? Belum. Oh, belum. Belum. Apa nggak jadi? Nggak tahu tuh. Gila. Udah jadi, udah beres, tinggal tayang. Cuma belum aja. Nunggu antrian Nunggu katanya. antrian. Berarti sekarang lagi sibuk-sibuk si film-film. Film-film. Cuma stand up mah masih. Masih dong. Kan gue mau bikin show. Awas licin. Iyo it. Ya. Awas licin. Tapi ini tayangnya kapan nggak tahu kan? Nggak tahu. Iya makanya. Oktober kayaknya. Udah lewat dong. Kenapa sih lu pengen gampar gua kayaknya mukanya anjing. Kagak. Ngeliatin. Iya, emang sih gue mau begini. sikut gitu Oh. tadi.
Lu tahu tuh sikut gue hitam. Kenapa? Sering ngikutin orang gitu. Aduh, Enggak, belum kena kan. Aduh. lu gabung stand up tahun berapa sih bang? Tahun 2013. 13. Pas street dong langsung. Pokoknya gue April mulai gabung. Juni kan udah mulai audisi street. April, Mei, Juni, 2 bulan. 2 bulan. Buset. 2 bulan, ya nggak tahu lah. Gue juga nggak ngerti. Si April 2013 gabung stand up Jakut. Jakut. Kedai Sari, zaman Kedai Sari. Zaman lu apa yang ngaku cleaning service, cuma pas keluar, PCX motornya. Ya tapi kan emang cleaning service, Yud. Posisinya. Enggak, memang profesinya kan cleaning service. Kok profesinya cleaning service? Lah Kan iya. lu udah di atas posisi. Iya, tapi kan dunianya cleaning service. Oh, dunianya, Karena ya. di dalam dunia cleaning service itu banyak Iya. orang-orang pintar yang bekerja di situ. Ada komisaris, ada direktur, ada manajer. Nah, lu Bagian buang sampah. Antamania. Kalau nggak dipancing kan nggak lucu tuh. 2013 gabung stand up tuh gara-garanya apa? Singkatnya, gue pusing gitu. Pusing masalah? Karena bisnis nggak berhasil, ya dibohongin temen gitu. Nggak gila aja gue udah syukur gitu. Nah, cara menghibur diri, gue nggak pengen kayak teman-teman yang lain yang ya ke dunia hitam, yang gitu-gitulah. Dunia hitam tuh apa maksudnya? Ya gelap gitu, suasananya hitam aja. Udah gelap pakai kacamata kan hitam gitu. Kacamata hitam. Iya gitu. Kurang tuh. Dibacain gua. Waduh, nggak apa-apa lah, orang tua mah bebas ya kan. Ngalir aja ngobrol. Iya. Gara-gara itu maksudnya? Gara-gara itu. Nyari hiburan. Nyari hiburan. Nonton stand up. Nonton stand up di YouTube. Wah, ada yang bisa bikin gua ketawa gitu. Lah kan tapi kan acara-acara banyak kan, nggak harus spesifik stand up. Kenapa ya lu nemunya spesifik stand up? Mungkin pada waktu itu terakhir gua tonton tuh kayak chatting lah. Dan udah kesini tuh kayak cagur. Udah kesini ya ada OPJ gitu. Kayak ya udah kebal lah, udah hafal kan gitu. Nah, ada sesuatu yang baru yang gua tonton. Wah, kok kayaknya bener-bener menggelitik dan ngerubah nih otak gua gitu. Kayak bisa ketawa lagi gitu, urat saraf mulai nggak tegang gitu. Kayaknya mulai gue cocok nih di sini gitu. Cocok maksudnya? Ya untuk ngibur diri gue dan untuk gue kembali lagi seperti semula gitu. Nggak, maksudnya cocok untuk terlibat atau gue cocok sama komedinya gitu yang kayak gini-gini? Awal pertama itu buat ngembaliin gue seperti semula. Healing. Iya ya. Wah, gue nggak tahu healing lagi. Ya healing. Healing. Nah, cocok. Lama-lama kok kayak nagih gitu nonton. Canduan. Tiba-tiba adalah ketua stand up Jakut nih. Namanya Robi Changhe. Dia bilang, "Mas, saya perhatiin udah berapa minggu kayak sering kesini. Mau coba nggak?" Wah, saya nikmatin aja. Enggak, kali aja mau coba. Dicoba. Nyoba lah. Ketagihan. Wah, enak nih gitu. Berarti tadinya awalnya emang nonton aja berarti? Ke open mic juga? Nonton. Emang beneran nonton doang? Nonton terus. Berapa kali? Kok gua kagak pernah Hampir ngeliat 3 kali. 3 kali di Jakut, 1 kali di Bekasi, 2 kali di Bekasi di Yami Cafe. Bukan Yami, apa? Tofi. Tofi Kalimalang. Ya. Sendiri gua nonton. Nyari-nyari info di Instagram aja udah? Bukan Instagram, waktu itu masih Twitter. Oh, Twitter, iya benar. Twitter. Iya, Twitter. Nyari-nyari, akhirnya gua datengin lagi. Akhirnya gua belajar di situ. Pas ditawarin naik. Akhirnya. Iya. Ya sebisanya gua aja tuh. Mau bawa istilahnya, kalau sekarang kan anak-anak ini kan tahu kodian. Ya cerita lucu aja gitu. Dulu juga begitu awal-awal. Iya, awal-awal ya gua nggak tahu. Akhirnya si Robi bilang, "Bang, jangan bawa itu kodian." "Apa kodian?" "Itu mah udah cerita orang, cerita lucu. Kita bikin nulis sendiri." Oh, nggak boleh. Nggak gitu. boleh. Oh gitu, ya udah deh. Kayaknya gua harus belajar deh. Ada tempat belajar nggak? Ada gitu. Udah terus gue ikut belajar. Lama-lama nggak berasa tuh. Setahun, 2 tahun kayak gitulah. Ngalir aja. Waktu pertama naik lu bawain apaan berarti? Bawain. Yang dikata kodian? Kodian itu. Gue naik motor dari rumah. Sampai lampu merah ada yang jual tahu. "Pak, tahu Sumedang?" "Wah, saya nggak tahu. Kalau Bandung saya tahu." Gitu. Itu kodian. Bapak-bapak banget. Iya kan? Kodian kan? Bapak-bapak Kayak gitu. Kayak gitu. Dimarahin dong. Tahu Sumedang? Saya nggak tahu. Kalau Bandung saya tahu. tahu. Iya, kayak gitu-gitu.
Aduh. Pantes ditegur. Iya ditegur lah, kan kita nggak ngerti. Iya. Padahal lu posisinya udah nonton gitu ya, cuma emang pas ngebawain mah nggak tahu mau bawain apa gitu kan. Iya, karena gue pikir ya udah cerita lucu aja gitu. Kan. Awam lah, nggak tahu gitu. Tapi emang pas yang nonton stand up dari YouTube, dari sebelumnya belum pernah ada referensi apa-apa gitu. Kayak kalau kayak gue nih yang nonton Bang Taufik Sapalas almarhum. Ya, gue pernah nonton juga. Itu juga ya. Mungkin kebayangnya kayak gitu dari kali. situ sama si ini. Iwel yang di Bincang Bintang. Ya, itu. Gue pikir sama kok, cerita lucu aja gitu. Ya udah ngalir aja gitu. Jadi pas naik yang ada di kepala aja udah cerita aja. Nggak tahu ya banyakan kodiannya gitu. Ya gue nggak tahu kan. Cerita tongkrongan kali itu. Iya, cerita tongkrongan. Suka lu bawain yang mode-mode, "Bang, bubur ayam ya?" "Ya, ada ayamnya nggak?" "Ada." "Adu yuk." Gitu. Ayo. Iya. Kalau diayoin gimana itu? Ya, gua nggak tahu. Lanjut. Itu di Jakut ditarik lah istilahnya sama Ko Robi waktu itu. Robi yang ini lu buat open mic terus sampai akhirnya udah ngalir aja. Ngalir. Street juga berarti ikut-ikut aja. Nah, pada waktu itu mungkin ya nggak tahu ya di Jakut kurang komik atau gimana, tapi si Robi dan teman-teman termasuk sama Krisna Areva founder. Iya, pada waktu itu. Ya, dia nilai gue katanya, "Wah, lu Bang, ada slot nih buat lu. Lu kan lumayan nih walaupun baru tapi lumayan gitu. Lu coba aja dulu." Itu pas yang kata lu habis dibilang sama Robi Kodian, habis itu lu nulis. Nulis dong. Langsung nulis sendiri. Nulis sendiri materi dan pas lu karena lu setahu gue berapa kali seingat gue ya ini mah berapa kali open mic di kedai Sari 2 kali apa 3 kali? Iya, 3 kali doang. Iya. Tiba-tiba udah audisi street langsung. Iya, betul. Udah langsung tuh. Emang iya. Langsung maju, terus langsung lolos, langsung final di mana dulu? Senayan. Iya, hall basket ya? Tenis indoor. Emang udah tenis indoor ya? Tenis indoor. Iya, yang panggungnya melintir. Kan 2 kali melintir tuh. Yang pertama melintir, yang kedua melintir bener. juga. Yang di tengah. Iya. Iya, lu langsung lolos ke final gitu. Wah, itu mah pucet gue, namanya anak baru. Diadu sama komik-komik yang udah kawakan. Nonton berapa ya? 4.000 total. Iya, bener. Dan itu termasuk dari situ motivasi gue nambah tuh. Buat di stand up nih. Buat di stand up. Tapi enjoy aja, maksudnya lu apa emang pas udah wah anjing ternyata gue lolos street, ternyata gue punya bakat nih, punya potensi di sini. Nah itu Yud, yang gue nggak nyangka, karena kan gue di stand up nggak nyari duit, karena kan niatnya gue ini untuk istilahnya healing atau berobat buat gue kan. Sampai gue cerita sama istri, dan istri gue bilang sampai sekarang yang gue ingetnya, "Bang, kalau emang itu stand up jadi obat abang, jalan." Jadi obat gue Yud. Dapatlah job kecil-kecilan tuh sama Yanto Black, sama Lakso. Dapat 250. Lakso iya bener anjing, udah lama gua enggak dengar. Iya kan? Iya. Dapat 250.000. Pulang gua kasih ke bini gua. Nangis bini gua. Kenapa keinjek kaki? Enggak. Kan niatnya nggak nyari duit, kok dapat duit gitu. Nah, di situ gua pelajarin lagi. Oh, karena kualitas gua masih belum ada apa-apanya nih. Makanya dibayar 2,5. Kalau gua bagus, gua yakin dibayar mahal. Di situ mulai termotivasi, gue banyak belajar. Gak malu dengan umur gue tua untuk belajar ke anak-anak muda gitu. Dia tua tapi masih nongkrong, anjing aneh banget. Terus kenapa? Ada masalah? Nggak ada kan? Iya nggak ada masalah, cuma kan lu risih? Bukan masalah risihnya kan. Lu tahu anak-anak komunitas, anak-anak tongkrongan mau umurannya udah umuran anak lu. Iya. Kenapa masih mau? Karena menurut gue itu yang buat gue enjoy hidup lagi gitu, nyaman, dan punya energi lagi gitu. Jadi benar-benar stand up tuh udah kayak apa ya, penolong gue semuanya sih kayaknya. Segitu parahnya apa? Maksudnya masalah hidup lu pada waktu itu sampai bisa gue butuh healing gitu, sampai gue butuh obat. Loh, gimana nggak parah Yud? Ya namanya orang bukan susah lah, nol lah gitu ya. Dari nggak punya terus punya, ya kan mimpi pasti ada kan. Harapan itu besar lah gue taruh di situ. Tiba-tiba gue cuma dikasih ya harapan doang, hasilnya nggak ada. Kecewanya itu gimana? Makanya kayak janganlah bersandar sama sesuatu gitu. Sementara kayak waktu, uang yang kita punya, semua yang kita punya udah kita kasih ke situ semua. Kerjaan juga kan gue korbanin, yang udah pasti tiap bulan aman, nyaman gitu.
Itu gue tinggalin semua. Iya sih. Dan ternyata stand up yang Iya. ngobatin gitu istilahnya. Ya mungkin gue cerita kayak gini lu belum bisa ngerasain, mungkin adalah kasus kecil lu dalam hidup pasti pernah kayak gitu juga kan gitu. Sementara ini kan yang gue bawa gerbong. Oh, berat juga berarti. Di KAI, cleaning service. Kagak gue maksudnya tuh anak istri. Dapat aja lu. Iya kalau ngomong gak usah pakai istilah-istilah. Iya. Yang gue bawa kan anak istri, begitu aja, nggak perlu yang lu bawa gerbong. Kan orang tua kalau ngomong gitu pakai istilah analogi. Kan? Iya, analogi. Aduh. Ribet banget ngomong sama lu nih. Iya, gue kadang juga ngobrol sama bapak lo aja ribet gue. Kemarin. Iya. Aduh, lama banget itu kalau ngobrol, nyolek yang banyak. Ya kan ngobrol dikit. Itu perasaan lu ngobrol sama perasaan lu ngobrol sama bapak gua sama perasaannya sama gua ngobrol sama lu. Oke. Berarti emang ya itulah maksudnya perjalanan sampai akhirnya. Nah, sampai akhirnya audisi Suci 5 tuh ada dorongan juga. Ada. Dari teman-teman komunitas plus dari senior siapa ya? Awe apa Semi, gua nggak ngerti lah. Tapi ya didorong juga lah sama teman-teman semua. Ayolah ikutlah biar ngerasain kompetisi itu seperti apa gitu. Tapi bukannya pada waktu itu lu belum menggantungkan penghasilan lu atau kerjaan lu total di stand up, bukannya masih belum. Iya kan, masih ada kerjaan lain kan? Masih ada kerjaan lain. Makanya belum fokus. Cuma bisa pengen ngejar di Sucinya itu. Ya kan pada waktu itu kayaknya gengsi di Suci itu kompetisinya kan lumayan ya. Nah itu yang gua kejar juga. Walaupun menurut gua juga tahu kemampuan lah, maksudnya nggak bakal juara juga gitu. lu udah mikir gitu? Oh iya, gua tahu kapasitas lah. Tapi paling nggak kebanggaan gue adalah gue ada di panggung itu dan ada di kompetisi itu. Gitu. Sebagai stand up komedian, istilahnya gue udah punya ininya nih apa ya? Pride-nya. Iya, gitu. pride-nya di kompetisi bergengsi lah. Iya. Dan istri support aja, anjir, keren menurut gue. Kayaknya ya kayak yang lu lihat lah. Iya. Selama kita kenal berapa tahun dan kita pulang pagi terus. Istri tidak pernah marah. Bener nih, gua dulu kalau sama Bang Rahman zaman 2013, 2014 kalau nongkrong itu orang udah pada dagang sayur, kita baru pulang. Kita baru pulang. Dan istri saya tidak pernah marah. Tapi maksud gua kan lu ya memang kan kalau dari cerita lu ya, cerita lu yang gua tahu gitu. Nikah tuh lu dari nol banget. Nol. Nikah sama istri lu ini nol, berjuang berarti dari nol kan bareng-bareng istilahnya. Terus lu maksudnya posisinya lu doang yang kerja, ya, istri di rumah. Kenapa? Karena biar gua mau bergerak. Biar lu punya motivasi. Ya kalau istri yang kerja, gua kerja, nanti gua ada kemungkinan besar akan malas karena gua basicnya orang malas gitu. Oh, iya yang lu cerita 3 bulan baru. Gua ajak kerja pas istri gua hamil 3 bulan. Bini gua hamil. Terus siapa yang ngebiayain? Nah itu gua baru kerja. Baru kepikiran. Baru kegerak gitu. Ya, baru di situ ada gengsi gua sebagai yang gue suami nih, gue harus yang ngebiayain, gue nggak berani ngandelin siapa-siapa gitu. Kerja akhirnya jadi cleaning service, berapa tahun naik jadi leader, supervisor, chief, sampai paling tinggi eksekutif marketing di perusahaan. Iya, di perusahaan. Setelah keluar naik lagi gitu. Keluar tuh bikin perusahaan sendiri. Ini dari nol ngebangun sama istrinya sampai ya udah sampai tinggi gitu, sampai atas. Gue dari mulai tidur di karpet yang semeter 4.000 sampai tidur di ubin lagi gitu. Udah naik jatuh lagi gitu. Dari gua goblok, belajar pinter, terus pas dibohongin hampir gila, goblok lagi nih gua gitu. Tapi maksudnya di posisi-posisi kayak gitu kan posisi-posisi krusial di rumah tangga biasanya. Iya. Ya kan, maksudnya udah biasa enak, tiba-tiba ya kita nggak tahu kondisi, kita nggak tahu takdir bawanya kemana, tahu kita jatuh lagi, terus istri kan mungkin belum tentu langsung bisa terima. Iya kan? Cuma tapi di posisi itu siap. Bini lu karena berangkatnya kita dari nol. Anjing sih. Biasanya banyak perempuan yang nggak terima tuh. Ya ada aja lah. Tuh nangis gua Yud, ngelihat anak istri gua kalau tidur tengah malam gua tengokin anak gua, aduh maafin ayah ya, ayah salah nih. Nangis gua ngelihat istri gua
Nangis gua. Gimana nangisnya? Kok jelek amat lu gitu. Gua nanya gimana nangisnya. Oh iya. Bukan Aduh. Salah. Apa ya, namanya juga orang tua. Ya udah dan support dan masih support gitu lo, akhirnya ikut stand up pun support gitu bini lu ya. Sampai tahun berapa lu akhirnya memutuskan buat keluar? Udah ya gua fokus di stand up, gua fokus di sini gitu. Baru tahun 2017. Enggak baru, udah 5 tahun dong. Terus gua gampar nih. Enggak kan, kalau lama tahun 2000 gitu. Oh, iya. 2017 kan berani gambar orang tua. Berarti gua bisa dong gambar bapak lu nih. Pengen kan tapi lu? Enggak berani gua. Iya, gua juga enggak berani gampar lu. Ngomong doang. Oh iya sama. 2017 gua ngambil keputusan fokus dan total gue di stand up. Mau ada job, mau nggak ada, gue happy gitu. Tapi kan, ya itu, istri anak kan butuh penghasilan, butuh. Anak kan udah kerja dua-duanya. Mau ngapain? Kalau cuma perut bini gue sama gue mah udah cukup. Mau beli apa lagi? Udah pernah dulu. Berarti hal-hal itu juga lu kasih tau ke bini lu? Oh sudah, kalau itu. Dan dia nerima? Kondisi itu? Terima. Buset. Ayah tidak bisa ngasih apa-apa sama kalian berdua. Ayah udah investasi ilmu buat kalian. Kalian tugasnya cari. Senjata itu udah tajam, silakan perang. Tapi bukan berarti lu bergantung sama anak lu juga kan? Oh tidak. Enggak dong, tetap. Tetap lu mah tetap kerja, tetap usaha. Iya, karena gue udah ngasih tahu ke anak istri, karena gue udah bisa ngukur kemampuan gue juga gitu. Artinya gue di dunia stand up atau entertain nggak yang kuat-kuat kayak teman-teman gitu loh. Kemampuan gue udah gue bisa ukur sendiri lah gitu. Ya kayak lu lah sekarang, lu aja produktif, gue liat kan bikin konten ini itu. Otak lu tuh kayak bener-bener nggak dianggurin gitu. Buset. Telat juga kan kita. Orang udah pada dari umur 20 begini, kita umur udah 31. Iya emang telat, kita kebanyakan teori sih. Lebih yang nanti begini. Gak ada actionnya gitu. Kata siapa, Bob Sadino. Iya. Mending jadi orang goblok. Iya. Eksekusi aja udah. Iya betul. Kita mah kebanyakan teori jadi. Kalau nggak ada yang nonton gimana? Terus kalau nggak ada yang nge-like gimana? Nggak jadi. Iya. Jadi. Wah kalau ada modal saya mau bisnis. Bisnis udah ada modal, wah bisnis apa ya? Iya. Terus kalau rugi gimana? Iya. Kalau saya kebanyakan mikirnya. Goblok udah. Iya, mending orang goblok aja udah, yang penting jalan aja udah, yang penting hidup. Action aja. Kayak senggol bacok. Urusan belakang. Iya benar. Action dulu, kelar evaluasi. Gitu. Ngadu teori, wah tabrakan gitu. Tabrakan, benar. Lagi kan, gimana coba? Bingung. Apa tadi yang lu ngomongin? Apa tadi? Enggak, ini mau minum gue. Berarti udah 9 tahun lu ya stand up ya? Ya kurang lebih. Iyalah. 9 tahun ya, 2013 ya? Iya 9 tahun. Apa bang yang lu dapet dari stand up selain ya healing itu tadi? Ilmu, silaturahmi, uang. Jadi uang gue nomor sekianin dulu gitu. Mungkin kalau orientasi di pertama gue di uang, mungkin gue akan udah mental. Ya pasti kan. Tapi gue sadar akan itu. Jadi yang gue cari ilmu dulu, pertemanan. Gue yakin di waktu pertemanan kita baik, mereka akan bantu gue untuk ngasih ilmu itu gitu. Baru selebihnya itu jadi kekuatan gue untuk mencari uang. Betul nggak sih? Benar. Setuju gue. Karena gue tahu kemampuan gitu. Maksudnya gue goblok nih di dunia ini gitu, dunia stand up ya. Buktinya sampai sekarang. Ya kan gue juga pernah kombut, dan kombut sama lu sampai sekarang juga kan. Sama yang muda gue belajar. Benar. Bukan berarti gue yang tua tahu gitu, enggak dong. Enggak gengsi bang. Gengsi kenapa? Ya itu. Diteng-tengin? Bukan. Oh. Gue yang kaget nih. Gengsi, ya maksudnya nongkrong bareng anak muda, terus maksudnya lu bilang lu goblok gitu, kalau di sini tuh lu goblok, belajar sama yang muda-muda. Emang nggak punya gengsi lu sebagai sementara lu kan ya istilahnya di luar dunia ini mah lu udah jadi orang gitu istilahnya. Yang sekarang yang mau digengsin apa? Gue yakin yang gue hadepin anak-anak itu bukan orang-orang goblok lu. Dia bisa menilai juga gitu. Lah anak-anak di komunitas kadang gue pernah ngobrol, wih dia gila ya, SMA aja udah bawa mobil. Ya iyalah, nggak mungkin dia bawa mobil kalau bapaknya nggak orang kaya. Nah cara berpikir kayak gitu, apa bisa dibilang goblok? Kan enggak. Makanya kenapa gue demen sama komunitas, sama anak-anak nongkrong.
satu selain energik, nih otaknya, wawasannya luas Yud. Jadi gue banyak belajar lagi sama mereka gitu. Dan yang paling untung mereka nggak ada ngobrolin penyakit gitu. Jadi nggak tersuges gue. Coba gue nongkrong sama lu, nggak ada lu ngeluh apa-apa. Iya benar. Coba gue baru masuk pos ronda. Anjing pinggang gue sakit nih. Iya, gue juga kemarin masuk angin gue gara-gara nggak pakai. Ya kayak gitu keluar. Ya gue karena sama lu aja, kalau sama Helmi mah gue ngeluhnya juga penyakit. Aduh mi pala gue nyut-nyutan nih. Aduh mi pinggang gue pegel. Soalnya kalau sama ke gue kayak lu malu ya gitu. Kalau sama lu pasti dikatain gue. Umur lu berapa? 31. Ya, pasti digituin gitu. Nah, dari situlah gue sakit aja masih menikmati gitu. Sampai gue udah punya niat, gue juga udah bilang sama istri gue, sisa umur gue nih, gue mau habisin udah di stand up. Udah nggak mau kemana-mana lagi gue. Karena happy aja? Happy. Dan gue yakin kok, semua pasti ada hasilnya, apa yang gue buat gitu. Maksud gue kan itu keputusan, ya bisa dibilang keputusan besar, apalagi di usia lu yang di usia mateng kan. Yeah. Yang dimana, ya orang kan bilang, usia kepala 4 tuh kalau cowok biasanya lagi nyayur-nyayurnya. Nyayur, betul. Apa namanya? Biasanya kan orang laki-laki tuh umur kepala 4 tuh usia lagi nyayur-nyayurnya, terus lagi sukses-suksesnya gitu dari apa yang dia jalanin di masa mudanya gitu. Sementara lu di umur segitu harus ngambil keputusan besar, lu ninggalin dunia yang pernah lu jalanin, sekarang fokus di sini gitu. Itu kan gambling banget gitu maksud gua. Sangat-sangat berat sih menurut gua. Kenapa lu berani gitu ngambil keputusan itu? Karena gua udah nggak ada harapan lagi di kapok sih enggak, cuma trauma gua masih tinggi. Jadi kayak di sana di dunia itu. Iya, karena ada beberapa teman yang sempat minta bantu ke gua. Kayaknya gua udah nggak tertarik gitu ya. Oke. Jadi gua kayaknya udahlah di sini aja. Toh di dunia stand up ya kalau cerita masalah uang ya, fair kok. Lu lucu dibayar, nggak lucu ya udah gitu. Kalau lu lucu banget dibayar mahal, lebih fair kan gitu. Paling jelas sudah di stand up tuh. Ya tapi walaupun mungkin penghasilan di sana kan udah ketahuan berapa, di sini kan lu akhirnya masih abu-abu juga gitu kan. Nah, di situ gue tertantang untuk bekerja keras untuk belajar gitu. Anjing, dia usia segini tapi. Ya, kata belajar itu tidak ada kata terlambat. Ada kata terlambat. Berarti... Tidak ada kata terlambat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Keren. Kalau kita tidak pernah melangkah, maka kita masih di tempat yang sama. Hanya saja bertambah tua satu hari. Kalau ada yang bilang lu nggak lucu, cuekin. Tapi tunjukin kalau lu lucu. Bener. Jangan cuma dipikirin. Nah iya. Jangan cuma dirungsingin. Nah kalau masalah mah banyak. Kalau lu tanya pusing. Keluar. Emangnya. Ini kata gue arahnya mau kemana sih? Iya nggak tahu lah, nyari ke situnya susah. Jadi harus dikasih jembatan dulu dong. Yang penting dapat ya nggak, jangan kosong. Duh, gue gara-gara nongkrongnya anak muda gayanya begini nih, ngomong juga kayak gini, sampai gue diledekin sama temen. Lu kok jadi kayak anak kecil sih katanya? Ngobrolnya gitu maksudnya. Gaya-gaya ngomongnya, gaya-gaya penampilan ngomong. Ya karena kan gue kebawa ke lingkungan gitu. Tongkrongan ya, masih berbocah-bocah. Iya. Kelakuan gue sama ponakan gue aja diledekin. Kok jadi ABG sih orang? Nih mau diapain temennya anak muda? Tapi apa bang perubahan yang paling berasa di hidup lu gara-gara stand up? Perubahan paling berasa di stand up apa ya? Banyak sih Yud. Maksudnya yang paling pertama itu gue udah kembali lagi gue yang dulu. Ya. Ada semangatnya lagi gitu. Kedua gue banyak teman baru. Itu ya yang masih muda-muda, masih produktif. Secara finansial juga ya gue merasain ya hasil dari stand up ternyata ada uangnya. Yang pertama gue niat nggak nyari uang, ternyata ada uangnya gitu loh. Akhirnya sekarang jadi gimana nih cara kita biar dibayar mahal? Nah kita perbaiki diri kita aja untuk lebih berkualitas gitu. Makanya gue lagi nyari-nyari anak-anak muda yang mau berbagi ilmu lah ke gue. Contoh kayak salah satunya kayak lu. Terus kayak Bari dia Erwin orangnya mau nih bang gini bang Yud biar katanya dia muda tapi kalau itu omongannya baik dan mendidik gue dengerin
ciri-ciri orang nggak pernah berubah, orang yang nggak pernah mau dengerin orang. Lu liatin preman, mana ada yang berubah hidupnya? Karena dia nggak pernah mau dengerin orang ngomong. Tapi di waktu dia hijrah, berarti dia nggak dengerin orang ngomong. Sekalipun dia penjahat, kalau nyuruh lu sholat, ikutin yuk. Yang omongannya kan benar. Jangan ikutin kelakuan. Ini mah ngomongan anak gua. Berasa diceramahin gua. Saban ngobrol sama lo tuh berasa diceramahin. Jadi kalau lu yang masih muda melempem, anak lu masih kecil. Lu inget tuh, ijazah S1 itu mahal. Sekarang bapaknya nongkrong pulang pagi. Jadi besok kalau anak lu nongkrong 2 hari nggak pulang, jangan lu tanyain. Zamannya udah beda, bos. Mana nih anak nggak pulang? Lah bapak lu kan biasa pulang pagi. Iya makanya gue 2 hari nggak pulang. Wajar. Walaupun gue kalimatnya ini nggak apa-apa ya, tapi ngerti kan? Biasa belibet. Tapi segitu berpengaruhnya berarti stand up sama hidup. Sangat. Walaupun ya mohon maaf kalau mau dibandingin sama yang lain udah lebih secara karir gitu. Ya karir atau finansial. Gue enggak, tapi gue nyaman. Tapi gue juga tahu kemampuan gue gitu, pada akhirnya. Makanya pas sekarang akhirnya banyak job larinya ke seni peran, ke acting gitu. Iya. Akhirnya lu juga total juga. Juga. Jadi sesuatu yang baru lagi di hidup lu gitu ya? Wah sangat. Akhirnya gue jadi kayak ada kebanggaan sendiri, walaupun cuma 1 scene atau 2 scene gitu mainnya. Jadi tapi di mata teman-teman gue atau saudara, wah main film, artis kayak gitu-gitulah, ada kebanggaan. Artinya mereka berarti kan apresiasi lah ini gue gitu. Tapi lu masih punya ini gak, apa ya, kayak mungkin cita-cita besar gitu di stand up atau ya mungkin di dunia seni peran juga? Kalau target akhir sih di seni peran, gue pengen dapet Piala Citra. Wih, amin ya Allah. Mudah-mudahan, doain aja. Ya. Kalau di stand up mungkin show gue lah itu tertinggi. Artinya kayak gue ngerasa kayak udah di wisuda deh, udah punya konser gitu, udah punya show gitu. Show yang besoknya ya. Tapi kan masa iya lu nggak pengen di depan penonton yang lebih banyak lagi? Pengen, tapi minimal kan gue punya show dulu lah. Udah ngejejekin. Iya, udah ngejejekin. Ngejejekin itu. Harus pakai G itu ya. Ngejejekin. Kayak itu naik ojek gitu. Nggak boleh pakai ojek. Ojek nggak boleh, pakai G, ojek. Ada aja dibahas. Iya ya, orang tua kalau ngobrol kemana-mana ya, nggak fokus ya? Emang, monyet. Gue kayak, nggak, gue kadang-kadang suka nontonin, lah kok gue ngomong kemana-mana gitu ya? Wah, gue kayak harus mulai, nah itu Yud, gunanya kita evaluasi. Tuh kan udah kemana-mana lagi gue ya. Iya. Nggak apa-apa lah, untung lu maklumin gue ya. Maklum, iya. Gedeg mah gedeg. Pakai G tuh. Iya. Kayak ojek. Oh, gedeg mah gedeg gitu. Gue mau gedeg kayaknya gimana gitu, takut budeg. Apa yang udah lu lakuin berarti tapi untuk menuju itu gitu? Maksudnya ikut sekolah acting kah? Sampai sejauh ini belajar acting tuh dari mana? Belajar acting gue dari teater. Jadi ada kenal kan Ence Bagus? Kang Ence ya. Nah, Kang Ence berapa ngajak kali? Gua 2 kali. 2 kali dan menurut gua pikir tuh acting gampang Yud gitu. Ternyata wah, rumit dan sangat sulit gitu. Nah, disitulah banyak gua belajar dari Kang Ence. Diajak main teater, selama latihan itu buat satu penampilan itu durasi 2 jam itu butuh latihan 6 bulan. Ya, bersama Bari dan teman-teman dan ya, mereka ngerasain lah. Dan itu sama sekali kita nggak ada cari duit. Katanya kalau di teater kan nyari kepuasan. Dan gue menikmati juga di situ. Dan ilmunya juga banyak yang bisa kita sangat-sangat. Terbukti kan dibawa ke dunia acting di film. Kita udah paham di waktu kita baca skrip bagaimana, harus bagaimana. Itu diajarin gitu, akhirnya tahu gitu. Pasti ada manfaatnya gitu, kayak gitu. Tapi pas pertama kali pertama apa sih film lu tuh apa? Film pertama Get Up Stand Up. Get Up, bersama itu komik-komik. Yang abis Suci 5 ya? Iya, Suci 5. Iya tuh yang gua nangis tuh nontonnya. Kenapa? Kan gua nggak lolos pre-show soalnya. Harusnya sih lolos sih. Ya tapi kan nggak lolos nyatanya. Yeah. Makanya pas, ya Allah pada main film gitu, gua juga pengen.
Kan gua agak diajak jadinya orang pre-show doang. Oh iya. Get up stand up. Terus di luar itu? Ya, cek toko sebelah. Oh, CTS. CTS. Ya, satu. Warkop Reborn. Oh iya, Warkop Critical Eleven. Flight 5555. Critical Eleven tuh Reza Radian sama drama kan? iya, drama percintaan. Iya, percintaan kan? Ya. Bukan komedi kan? Bukan. Itu film pertama lu yang bukan komedi? Kayaknya aja deh. Tapi scene lu komedi gak? Enggak. Ya kan gue cuma 2 scene doang. Iya, berarti itu yang bukan komedi itu Bukan film komedi. pertama. Iya, tapi porsinya kan kecil. Kayaknya untuk diakuin kayaknya kurang dah gitu. Ya kan cuma. Ya tapi kan itu bukan film komedi, Bukan. berarti pertama film yang bukan komedi itu berarti. Iya, tapi nggak berasa untuk dibilang nggak komedi. Iya sih. Kalau yang terakhir ini berasa nih, gitu. Karena full. Lu tidur juga bangun masih ada gua gitu. Gitu. Kalau yang lain kan harus inget, jangan tidur dulu ya. Bentar lagi gua lewat nih gitu. Gua tidur di bioskop gitu Iya. ya. Masih ada lu lagi beresin kentang. Minggir lu. Kok kentang ya? Lah itu kan di bioskop lu lagi bersihin. Oh iya. Maksudnya. Kenapa lu nanya sih? Ya, kenapa harus dinanya sih? kan gua lagi belajar main TikTok kan, masa nggak boleh? Pelit lu. Pelit. Tapi udah paham konteks gua tadi maksudnya? Udah. Apa? Cleaning service juga. Iya, tahu gua. Buset. Cuma gua kaget gitu, nggak siap. Toto kok bersihin kentang gitu. Iya. Kalau lu bilang sampah, gua nge gitu. Iya. Pas pertama lu sadar, kayaknya gua punya bakat di acting gitu. Mulai di film Warkop. Warkop itu jadi apa sih bang? Gua lupa dah. Jadi dukun yang di atas pohon gua. Iya. Warkop yang kedua ya tapi ya. Warkop Reborn yang kedua. Bener. Sebenarnya syutingnya sih bareng semuanya. Jadi yang kedua. Pakai lu ceritain itunya. Iya ya. Enggak, itu beda gitu. Iya. Aku Reborn yang kedua. Ya, karena di situ suruh berkarakter. Lu nggak akhirnya? Nggak. Karena dikasih karakter kan, Bang lu jadi dukun ya. Suaranya agak dalam dikit, biar kayak seolah-olah tuh dukun yang punya wibawa. Oh. Di situ baru mulai ngerti, oh ternyata ini karakter. Oh, gue bisa dong kan gitu. Memainkan satu karakter, satu peran gitu. Nah, dari situ mulai gue belajar ngulik gitu. Waktu jadi ini, gue udah bisa tahu tuh ngebaginya. Kalau acting kayak gitu tuh observasi berarti. Observasi. Kayak waktu lu dapat peran yang bipolar ini, Ya, apa berarti? nonton orang-orang psikopat lah, bipolar lah. Kelakuannya kayak gimana, jalannya kayak gimana, kalau ngomong kayak gimana, gitu-gitu. Misalnya gue waktu itu dites jalan, jalannya nggak gitu, itu masih Rahman tuh, kayak gitu. Suara, intonasi, kayak gitu-gitu. Siapa tuh yang kata lu cerita siapa? Galak ininya? Oh, Susilo Badar. Oh itu gue jadi ini juga tuh. Ya, gitu ya? peran orang Jawa, yang Jawanya tuh harus kental. Kalau disuruh Jawa Tengah ya harus Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Semarang, harus cari Semarang. Lu nonton YouTube. Jawa Semarang kayak gimana sih dialognya? Nanti kurang dapat lagi lu nongkrong di warung kopi yang cari orang Jawa Tengah. Lu dengerin kalau dia ngobrol sama temennya gitu. Oh, cara ngobrol gini. Ya observasinya kayak sedalam gitu. itu gitu. Iya. Nggak sembarangan. Iya. Itu juga jadi input buat lu juga berarti ya? Oh, sangat. Makanya gue sekarang lebih banyak kenapa nongkrong di luar, karena kita butuh ada yang dilihat gitu. Enggak, kalau di rumah doang mah nggak ada ini. Budek, selain budek goblok. Lu mau rumah lu udah dibentuk jadi sorga, tapi kalau lu nggak keluar, nggak nongkrong sama temen, goblok. Lu berarti kebayang nggak bang kalau nggak ada stand up bang? Wah, itu nggak kebayang gua. Lu gimana sekarang atau lu ngapain? Yang gue bayangin gue adalah gue akan susah. Susah tuh? Ya mungkin gue dagang bensin. Lah kenapa? Atau dagang es. Iya. Kenapa? Kan tadi gue bilang kapok enggak, tapi trauma gue masih tinggi. Yud. Beneran sampai nggak mau lagi terlibat? Enggak, karena gue kalaupun kerja, ya gimana ya, gue udah terlalu lama kerja di bidang cleaning. Kalau dikerjain bidang lain lagi, misalnya gue jadi ekspedisi atau apa, kayak ya sekedar doang gitu. Nah, kenapa gue gambling di stand up? Ya karena gue udah ngerasain hasilnya juga kan. Ya itu tadi teorinya kayak gue bilang, kalau lu mau dibayar mahal ya kualitas lu tambahin gitu. Tapi kalau nggak ada stand up, ya udah hidup lu. Ya, gue kayaknya di situ. Dan gue terima itu gitu.
kayak udah lebih ke pasrah sih. Apa sih Bang yang bikin maksudnya kan ini kita sebagai anak muda nih kan masih panjang gitu ngejalanin hidup, masih nggak tahu kita bakal ketemu apa besok ke depannya gitu. Maksudnya apa yang bisa mungkin lo sampein ke kita yang masih muda nih biar jangan sampai terjadi hal-hal yang kita nggak mau gitu. Istilahnya lu posisi lu udah nyampe atas dari hasil semua kerja keras kita dari bawah hilang, hancur lagi gitu aja gitu. Ya pokoknya kalau kata gue sih hidup tuh sabar, jangan nyerah, udah itu doang. Jadi sekalipun itu memang kita ternyata amit-amit ternyata ngalamin ke kita juga ya udah terima aja gitu. Udah yang penting jangan nyerah, lu maju, lu lari dari masalah nggak bisa. Emang masalah itu buat lu selesain. Kalau lu pun hadepin juga lu nggak mati, nggak akan mati. Lu digebukin orang, lu udah minta tolong, berhenti orang. Sebesar-besarnya masalah lu gitu. Iya. Istilahnya. Prinsip gua, lu lihat ya, kita analogin aja lah. Ada begal, digebukin sama orang. Segitu banyak orang, masa nggak ada orang baiknya? Artinya kita hidup nih. Bukan berarti lu boleh begal ya? Enggak, jangan dong. Maksud gua kayak gitulah kira-kira. Sesulit-sulitnya yang kita hadepin masalah, gue yakin kalau lu hadepin, ada jalan keluar tuh, ada sedikit-sedikit tuh ada. Karena apa yang lu takutin gitu loh. Karena anjing nih Bang, gue nenek sharing kehidupan lah. Ayahnya nih. Nggak tahu lah tayang apa enggak lah. Gue sih nggak nyebut nama lah ya. Cuma ini kan posisi gue juga masih kayak gini nih, masih merintis lah. Maksudnya secara finansial juga mungkin orang ngelihatnya kayak wah enak gitu, udah sekarang udah enak hidupnya. Cuma kan kita juga ya gue juga ngerasain masih dalam proses merintis gitu, belum panen lah bisa dibilang. Sementara ada teman-teman yang kita tahu tahun-tahun ini tuh lagi panen-panennya gitu. Iya. Tapi kemarin gue nongkrong gitu, maksudnya bareng sama mereka gitu, ternyata ya uang tuh emang bukan segalanya gitu. Betul. Dan nggak bisa beli semuanya juga. Iya. Ternyata dia punya masalah-masalah di kondisi finansial dia yang udah kita ngerasa anjing dia mau beli apa juga bisa. Iya. Nggak usah beli barang, udah beli kepercayaan orang, beli omongan orang juga bisa gitu istilahnya. Tapi ternyata masalah hidupnya malah lebih berat, lebih banyak gitu. Sampai begadang sampai 2:30 tuh kemarin kita ngobrol-ngobrol masalah itu. Yang ternyata gue baru sadar ya emang setiap kita tuh emang punya masalahnya masing-masing dan memang kita harus hadepin gitu, memang nggak bisa kita hindarin. Mungkin masalah gua sekarang, masalah kita nih teman-teman yang lagi ngerintis mungkin masalahnya ada di keuangan. Kita masih bingung besok mau makan apa, masih di tahap itu aja. Lu udah punya duit banyak, bukan berarti lu nggak punya masalah. Ada saudara yang tiba-tiba minjem, nggak dipinjemin, dikata pelit, dipinjemin tuman, jadi benalu. Masalah aja pokoknya sebenarnya mah ada aja masalah gitu, berarti emang hidup ya. Ternyata kita orang yang bersyukur ya, beruntung kan? Iya gitu. Bener. Jadi emang kita ya kalau yang gue tangkap gitu, maksudnya emang masalah memang kudu hadepin aja berarti. Kita nggak akan pernah berhenti dan menghindari masalah gitu di hidup kita gitu ternyata. Tapi balik lagi, lu mau percaya mau enggak, ngantri. Dan lu kalau percaya kalau dunia itu berputar, ya gantian gitu. Ya. Sekarang ya kan teori lah ya. Lu hari ini hasil perbuatan 5 tahun yang lalu. Benar. Nah berarti kalau lu mau di 5 tahun yang ke depan mau jadi apa? Sekarang lu lagi ngapain? Udah ketebak kok. Nah sekarang lu udah nabung ini, masa yang nggak ada hasilnya? Toh lu nggak ada yang nyeleweng kok. Yang gue perhatiin juga, apalagi yang lu takutin gitu. Kalau masalah lu susah itu biasa. Lah kalau nggak gitu mah nggak ada cerita yuk. Iya sih. Lah bener nggak? Lempeng aja nggak ada cerita lu. Mau cerita apa? Iya. Coba lu kulik satu-satu siapa yang udah sukses berhasil, punya cerita susah nggak? Ada. Tapi apakah dia udah enak itu nggak ada masalah? Banyak yuk. Banyak, sangat banyak. Makanya kalau kita punya temen yang udah sibuk, udah lagi naik, tiba-tiba kita telepon nggak diangkat, jangan lu bilang sombong. Iya. Ya emang lu udah begitu. Ya kira-kira kayak gitulah ya kan. Udah waktunya kagak ada. Iya. Istilahnya. Ya saran gue sih ya maksud gue untuk masalah hidup gitu. Nggak ada lah masalah yang nggak bisa dikelarin.
Lu punya otak, lu punya hati, lu sekolah. Itulah lu olah, lu manfaatin. Lu tidur sebentar, lu sebelum tidur 1 jam ngerenung, lu pikirin banyak anugerah yang dikasih dari Allah yang belum lu manfaatin. Sekarang balik lagi ke lu pernah lama nganggur. Kenapa lu tiba-tiba jadi begini? Karena lu berpikir kan, gitu loh. Lu baru sadar, ya mungkin di situ lu baru sadar. Bukan masalah, wah kok gua tidur aja, enggak. Lu bisa ngejar nggak? Bisa ya, dengan sebentar itu mah ya. Gua pernah dengerin Ustadz. Dia bilang 10 juta sama 10 miliar. Dengan mudahnya Allah nurunin. Sama mudahnya. Nah, jadi kalau besok biar nggak cepet jatuh, dari sekarang nabungnya yang bagus-bagus tuh. Itulah yang sampai sekarang gue pertahankan. Jadi kalau misalnya gue ada berbuat salah, gue selalu koreksi, minta maaf atau apa, kayak gitulah. Apa ya, kalau kata orang tuh, gue percaya juga tuh setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah iya benar. Setiap masa ada orangnya. Cuma ya itu maksud gua, kadang kita ngelihat hidup kan, ngejalanin hidup, kadang-kadang anjing kenapa susah banget yang ngelihat orang kok pada mulus-mulus banget, ternyata dia juga nggak mulus-mulus banget sebenarnya. Karena kita ngelihat orang tuh kayaknya enak aja. Karena dia belum cerita aja ke kita gitu. Jadi sebenarnya emang kita mah ya udah, kalau lu rungsing mikirin itunya doang ya jadi nggak jalan kan. Jadi fokus pikiran kita juga positif gitu. Kayak kita ngelihat cewek, cakep ya. Ya kita nggak tahu kan. Siapa tahu dadanya bolong. Nah gitu. Maksudnya jangan lihat dari luarnya doang dong. Gua dulu istri gua kan lebih tua ya. 8 tahun. Gengsi gua. Ya gua juga punya selera cewek cakep kan, istri cakep dong. Ternyata pas gua banyak ngeliat kelebihan dia, itu udah nggak kebayar semua Yud. Karena dia setia udah. Mau ngurusin anak-anak gua, bangun pagi, nggak dibayar Yud. Anak gua diurusin, disiapin makan, dicuci. Lah, gimana gua nggak? Ya mau nyari yang gimana? Sekarang gua mah nggak malu bawa dia kemana-mana. Dulu mah malu Yud. Kalau jalan juga jauh soalnya. Sekarang kagak ada gua rangkul. Sempet tapi gengsi mah sempet ya. Oh ada, ego muda ya. Ego anak muda, selera kan beda gitu. Tapi ternyata tidak. Ya itulah makanya gue pernah bilang sama teman-teman, ternyata yang punya cinta sejati itu adalah wanita. Kenapa? Kondisi apapun dia ada di situ dan dia mau nerima, bukan enaknya aja. Itu udah ada di istri gue. Ya mungkin terbukti lah kalau lu tahu dan kenal istri gue nggak pernah marah, mau diapain. Gue sakit di rumah nggak pernah ngegeser, di rumah sakit dia nungguin, di rumah diabaikan karena dia tahu yang bakal ngurusin dia juga nanti gue. Anak mah kan udah sama masing-masing nanti. Lagi perempuan ya anaknya. Nah, jadi jagalah istri lu baik-baik, rawat dia baik-baik, perhatiin, sayangin. Hehe. Karena satu saat lu susah, lu sakit, dia yang ngurus lu. Walaupun dulu gue pernah selingkuh. Bahas akhirnya keluar sendiri. Keluar sendiri. Gak apa-apa, itu pelajaran. Toh gue juga ngobrol sama istri juga udah gak ada masalah kok. Udah malah jadi bercandaan. Artinya gue udah damai. Udah damai. Iya. Dua belah pihak udah berdamai. Udah jadi bahan ketawaan gitu. Jadi maksudnya ya udah. Goblok ya kita ya, goblok ya gue ya dulu ya gitu. Udah gak ada masalah. Jadi sekarang udah happy aja. Dan saling percaya gitu. Gue mau pulang pagi, nggak pulang. Yang penting di atas jam 12 gue harus kasih kabar karena udah ganti hari. Titik. Berarti gini, dalam rumah tangga tuh, dalam hubungan, kita harus saling percaya, tapi kitanya juga harus menjaga. Iya. Sekali kepercayaan itu kita langgar, kelar loh. Untuk kembali itu sangat butuh waktu yang sangat panjang. Seperti saya butuh 10 tahun bos. 10 tahun. Sangat lama. Ini bakal lu ceritain? Hah? Ini yang tadi kita obrolin nih, bakal lu ceritain? Kayaknya nggak detail deh, paling poin-poin aja lah. Tapi ada lah beberapa yang... Karena itu satu rangkaian kejadian kegagalan-kegagalan. Ini kan lu mau bikin Awas Licin kan? Iya. 13 Agustus. 13 Agustus. Awas Licin kan berarti filosofinya hati-hati lu kepleset gitu ya, kan? Ya kayak tanda-tanda lah, rambu-rambu lah. Rambu-rambu gitu. Biar lu nggak kepleset ya, dalam hidup. Betul. Yang lu bahas juga berarti kan nggak full
soal kerjaan. Planning enggak, lebih ke kegagalan yang gue akan bagi ke orang. Kegagalan yang pernah lu alamin. Ya mungkin orang kan banyak nyeritain tentang keberhasilan. Tapi di sini gue akan bagi kegagalan, biar lu nggak merasakan apa yang gue rasain. Sakit ya. Gue ditonjok sama orang kan gue yang ngerasain. Gue cuma bisa cerita sama lu. Jangan. Tukang ojek lagi mangkal jangan ditonjok. Iya. Digebugin lu. Artinya apa? Di waktu kita berbuat baik, orang akan baik ke kita kan. Itu berarti? Iya. Apa yang kira-kira bakal lu sampein di Awas Licin tuh? Ya mungkin satu rangkaian tentang pengalaman gue dari mulai planning sampai gue bisnis, jatuh sampai ketemu di dunia stand up comedy. Kurang lebih itu ya? Kurang lebih itu. 13 Agustus? 2022. di Markas Comika. Tiket udah sold ya? Hampir. Iya. Kayaknya ini tayang mau udah sold lah. Ini tayang Oktober. Berarti nggak usah dibahas lah. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum nggak kebagian tiket, bisa beli digital downloadnya di comika.id. Tiket berapa sih kalau masih ada gitu ntar? Tiket yang kalau beli 100, 2 150, oh, murah. 4 250. Oh, murah banget. Murah banget. Dan itu gue pengalaman 24 tahun akan gue ceritain cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Simpel kan, dikemas dikit dan ada ketawa-tawanya dong. Iya dong. Kalau misalnya pengalaman dia 24 tahun dia ceritain yang 24 tahun, kita kelar nonton dia udah sedih ya. Udah sedih ya umurnya. Lama banget. Sorry. Aduh. Ya, terima kasih Kak Rahman sudah mampir. Semoga lo makin sukses. Amin. Yang penting dalam hidup jangan pernah cengeng. Jangan lu ceritain susah lu sama orang lain. Karena dianggap sama orang lain cuma cerita biasa. Jakarta keras bos, lu gua. Pikirin anak bini lu. Kalau anak lu mau jadi sarjana, lu pengen kan ngeliat anak lu ngegeser toganya? Hilang lagi. Iya itu dong. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih Bang. Dadah, ya sama-sama Yud. Ya, dadah.